Jadi tema hari ini tuh adalah tentang psikologis trading juga ya, psikologis trading apa namanya untuk para para trader pemula kayak gitu. Nah ini judul yang materi yang saya akan bawakan pada hari ini itu tips psikologis di saat menghadapi floating. Nah ini mungkin penting juga ya buat Bapak Ibu atau teman-teman trader semua yang mungkin ketika trading terus mengalami floating, mungkin ada yang bingung gitu ini bagaimana sampai ada yang ngedrop gitu kan ya. Gimana sih caranya untuk mengatur psikologis trading kita supaya baik di saat menghadapi floating kayak gitu kan ya. Nah, kita mulai aja. Nah, jadi trading forex itu adalah bisnis yang mana fluktuasinya itu sangat besar sehingga peluang kita untuk mendapatkan keuntungan juga besar apalagi apabila kita mengetahui dan mempelajari caranya gitu kan ya. Jadi apa namanya trading forex ini peluangnya sangat besar apalagi di zaman sekarang yang mana teknologinya semakin canggih kayak gitu kan ya. Bisnis trading forex ini peluangnya sangat besar. Bisnis trading forex ini selalu saya bilang bahwa trading forex ini bisnis yang simple, fleksibel dan profitable. Simpelnya yaitu karena hanya dua arah gitu loh, hanya dua pilihan yang bisa kita lakukan yaitu buy ataupun sell kayak gitu kan ya. Baik kita mengharapkan harganya naik, sell mengharapkan harganya turun. Kenapa demikian? Karena kita melakukan trading sebelum harganya terjadi kayak gitu kan ya. Kita melakukan jual beli sebelum harganya terjadi dan apa namanya? Ya sama seperti perdagangan pada umumnya ketika harganya sedang lagi murah kayak gitu kan ya, kita bisa membelinya gitu kan. Ketika harganya naik kan kita bisa jual untuk mendapatkan keuntungan seperti itu. Nah, namun pada kenyataannya banyak trader-trader, khususnya trader pemula nih yang masih berfokus kepada hasil dan keuntungan yang akan didapatnya aja daripada merencanakan sistem trading yang baik dan benar itu seperti apa. Nah, itu mereka sibuk menghitung berapa nih nanti TP yang akan saya dapetin. Kalau misalkan TP saya dapat profitnya berapa ya kayak gitu. Beberapa nih profit yang akan dihasilkan dalam setiap transaksinya kayak gitu. Nah, seringkali kita itu lupa gitu kan ya mempersiapkan kondisi terburuk yang bisa menimpa kita sewaktu-waktu kayak gitu kan. Bisa jadi misalkan kita sudah analisa ternyata analisanya tidak sesuai kayak gitu, yang mana terjadilah floating kayak gitu kan. Nah, makanya kita setiap trading lebih baik kita itu jangan hanya siap dengan profit yang akan kita dapat aja, tapi kita juga harus siap dengan resiko ruginya juga kayak gitu supaya apa namanya tradingnya itu terjaga dengan baik, psikologis tradingnya juga baik, dan kita juga selalu menganggap trading forex itu adalah bisnis, bukan skema cepat kaya ataupun apa namanya gampang gitu kan ya. Memang sih gampang gitu trading forex itu kalau misalkan kita paham ilmunya, tapi kita juga harus ingat bahwa trading forex itu bisnis yang mana ada untung dan juga ada ruginya juga kayak gitu. Loh, ini share screen-nya belum ya ke ini ya. Wait. Maaf teman-teman. Oke, lanjut lagi. Nah, tips psikologis trading di saat kita menghadapi floating. Yang pertama itu jangan panik gitu kan ya. Nah, panik ini merupakan musuh terbesar yang dialami oleh semua para trader gitu kan. Mau itu trader pemula ataupun trader yang sudah terbiasa dengan trading, tapi panik ini ya manusiawi kayak gitu kan ya. Selalu menjadi musuh terbesar yang dialami oleh semua trader. Nah, salah satu yang menyebabkan seorang trader merugi adalah munculnya rasa panik dan kemudian timbul rasa takut dalam diri. Nah, cara yang paling aman untuk mengatasinya adalah kita harus bersikap tenang. Jadi, ketika kita trading, terus sudah analisa, open posisi, ternyata tidak sesuai dengan analisa. Misalkan terjadilah news gitu kan ya, newsnya yang mana high impact, yang mana
karena sangat terjadi fluktuatif yang sangat besar kayak gitu kan, akhirnya tidak sesuai dengan analisa awal kita kayak gitu kan ya, akhirnya floating minus kayak gitu, itu kan menyebabkan kita panik ya, apalagi kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan lotnya yang besar kayak gitu kan ya, itu pasti panik, ini gimana nih kayak gitu kan. Nah makanya apa namanya, hal yang perlu kita lakukan ketika seperti itu, ketika ternyata analisa kita tidak sesuai, kita harus tenang gitu loh. Tenangin dulu aja gitu. Sebagai contohnya seorang dokter nih yang lagi nanganin pasiennya walaupun kritis kayak gitu kan, mereka ya bersikap tenang, bersikap santai ya agar pasiennya juga ikut tenang kayak gitu kan ya, dan bisa menjalani pengobatan dengan baik. Nah, itu juga sama dengan trading kayak gitu. Ketika kita mengalami hal yang buruk, mengalami trading di saat keadaan yang buruk, kita hal pertama yang paling kita bisa lakukan adalah tenang dulu kayak gitu kan, supaya kita bisa menganalisa market secara logis kayak gitu kan, seperti itu. Kalau misalkan kita panik ketika harganya tidak sesuai dengan analisa kita, berlawanan dengan analisa kita, biasanya itu kan akan menimbulkan takut gitu loh. Takut ini makin dalam kayak gitu kan ya, floatingnya dan lain sebagainya. Mengakibatkan pikiran kita juga bisa menganalisis market, tidak bisa menganalisis market secara logis kayak gitu kan. Nah, tanpa disadari kita juga akan bisa memancing lebih banyak kesalahan dan semakin terjebak dalam keadaan trading yang buruk. Maka dari itu kita harus tenang supaya menjadi solusi yang tepat kayak gitu. Lalu yang kedua itu adalah tentukan exit point. Nah, loss dan profit adalah hal yang sangat wajar dalam trading forex. Begitupun juga dengan floating kayak gitu kan. Jadi kalau misalkan kita trading lalu terjadi floating, itu jangan langsung panik gitu, karena memang hal yang wajar gitu loh ketika trading itu ada floatingnya, karena kan ketika kita transaksi open posisi tek gitu kan ya, itu kan nggak langsung profit gitu ataupun nggak langsung loss, itu pasti floating dulu. Floating itu adalah posisi yang mengambang, dia itu belum fix profit ataupun loss kayak gitu kan. Jadi jangan panik ketika misalkan open posisi langsung minus dulu, ya itu kan lagi floating kayak gitu. Jadi memang itu adalah hal yang wajar ketika floating kayak gitu kan ya. Dan loss ataupun profit itu juga sangat wajar dalam trading, karena trading forex itu adalah bisnis yang mana ada untungnya dan juga ada ruginya juga kayak gitu. Nah, loss itu kadangkala tidak bisa kita hindari dan juga dikendalikan. Bahwasanya kan kita juga sebagai trader retail gitu kan, kita hanya mengikuti pergerakan pasar aja gitu, kita bukan yang menggerakkan pasar. Maka dari itu kita juga harus penting juga ketika kita tentukan exit point kita gitu kan. Jadi jangan lakukan, kalau lagi panik nih jangan langsung cut loss gitu loh, terutama saat trading di keadaan yang buruk gitu kan. Kita lihat dulu pola candlenya seperti apa, pola harganya seperti apa. Lakukan ketika kondisi marketnya sudah memberikan sinyal bahwa memang cut loss ini perlu dilakukan kayak gitu kan. Nah, jadi jangan ngebiarin ketika kita lagi panik langsung kita cut loss kayak gitu. Itu jangan dilakukan seperti itu. Itu sangat tidak disarankan ya. Jadi ketika misalkan lagi panik, kita tenangin diri dulu aja, baru nanti kita lihat marketnya seperti apa. Kalau misalkan dirasa cut loss ini perlu nih, ya udah cut loss kayak gitu kan. Tapi harus kita lihat analisanya lagi kayak gitu kan ya. Kita lihat pergerakan pasarnya seperti apa. Nah, jadi jangan sampai membiarkan rasa panik mengendalikan dan menguasai perasaan kita dalam bertrading. Nah, itu bisa bahaya banget kayak gitu kan. Namun apabila masih ragu nih ketika kita mau cut loss, aduh saya mau cut loss, analisanya ini harus cut loss, tapi saya masih ragu nih cut loss kayak gitu kan ya. Takutnya dia balik lagi kan gitu ya. Kadang trader tuh suka gitu gitu kan ya. Ini harusnya cut loss tapi
nggak cut loss karena takut gitu kan ya, takut ternyata pas udah cut loss harganya balik kayak gitu kan ya. Nah, opsi lainnya yaitu ya udah pasangin SL kayak gitu atau stop loss ya, agar posisi yang tertutup saat mencapai posisinya itu dapat tertutup saat mencapai kerugian tertentu kayak gitu. Nah, setelah cut loss, jadikan itu sebagai pedoman kayak gitu kan, agar kita selalu mempertimbangkan menggunakan money management sebagai patokannya kayak gitu. Jadi money management di sini maksudnya seperti lot ya, lot, terus juga balance-nya kayak gitu. Jangan sampai ketika kita trading itu menggunakan lot yang besar kayak gitu kan, tapi modalnya tidak ideal kayak gitu kan ya. Dan ketika harganya tidak sesuai dengan analisa kita, nah itu kan jadinya bikin kita panik kan ya. Misalkan ketahanan akunnya kurang dan lain sebagainya. Makanya nanti ketika sudah misalkan nih teman-teman terjadi cut loss kayak gitu kan ya, nah kita harus mempertimbangkan ketika next nanti trading lagi itu kita harus bijak lagi dalam menentukan lotnya kayak gitu. Lebih baik kita pakai lot yang mini-mini aja dulu kayak gitu kan ya, supaya nanti kerugiannya pun tidak terlalu besar kayak gitu. Lalu yang ketiga itu adalah money management. Nah, banyak trader itu sering mengabaikan money management ya, padahal ini tuh adalah hal yang paling penting kayak gitu kan. Sebagus indikator kita yang indikator ataupun teknik yang kita punya, yang kita pakai, strategi plan yang kita punya, itu nggak akan berarti apapun kalau misalkan kita tidak dibarengi dengan penerapan money management yang baik kayak gitu. Jadi money management itu penting banget kayak gitu kan. Seperti balance yang kita punya atau modal kayak gitu kan ya. Terus juga lot yang kita gunakan, pengaturan lot kayak gitu kan. Misalkan open posisinya seperti apa, terus SLTP-nya juga. Nah, itu penting banget. Nah, menerapkan money management itu bertujuan untuk meningkatkan profit dan meminimalisir terjadinya kerugian kayak gitu. Dengan demikian, kita itu dapat terhindar dari trading di keadaan yang buruk apabila menerapkan money management gitu. Jadi, jadikanlah money management itu sebagai inti dari aktivitas trading kita. Nah, hal itu karena menerapkan money management berarti kita telah mengamankan pengaturan dana trading kita dari rasa takut dan perasaan panik yang menghantui kita saat trading di keadaan buruk. Jadi kalau misalkan kita menggunakan money management yang baik, contoh misalkan lotnya kecil kayak gitu kan, ketika tidak sesuai dengan analisa atau terjadi floating, ya kita aman gitu loh. Kita nggak akan merasa takut ataupun panik karena ketahanan akun kita masih kuat kayak gitu. Nah, itu makanya money management ini penting banget gitu ya. Untuk menjaga psikologis kita juga, untuk menjaga kewarasan kita juga ya ketika kita terjadi floating kayak gitu. Lalu yang keempat ya berarti. Yang keempat adalah hindari trading yang berlebihan atau over trading. Nah, over trading itu adalah membuka posisi trading terus kayak gitu kan ya, ataupun membuka posisi trading dengan harapan memperoleh profit yang lebih dari sebelumnya. Jadi ketika kita nih udah trading, udah TP, saya pengen open posisi lagi kayak gitu kan ya. Bahkan ada juga yang beberapa tanpa dasar analisa yang kuat gitu kan ya. Jadi bisa dibilang aji mumpung gitu kan, mumpung harganya lagi naik, mumpung harganya lagi turun nih kayak gitu kan ya. Mumpung harganya lagi naik saya mau buy aja gitu kan. Kalau misalkan profit sih nggak masalah ya. Tapi kalau misalkan rugi gitu kan, apalagi kalau misalkan melebihi profit yang kita ruginya itu melebihi profit yang kita dapetin sebelumnya kayak gitu kan ya. Bukannya kita dapetin profit malah jadi rugi gitu kan ya, mengurangi modal yang kita punya juga. Nah, itu kan malah jadi jelek kayak gitu kan ya. Makanya kegagalan saat melakukan over trading juga itu bisa mempengaruhi kondisi psikis kita gitu kan, psikologis trading kita gitu kan ya. Over trading yang gagal itu justru akan semakin membuat kondisi mental kita semakin tertekan karena sering mendatangkan kerugian. Nah, itu makanya kenapa banyak trader pemula yang kalau misalkan yang trader pemula yang tanpa ilmu ya, biasanya mereka kalau misalkan mengalami
kerugian yang terus menerus, mereka bukannya evaluasi kenapa nih kita rugi terus kayak gitu kan ya, tapi malah jadi down kayak gitu kan ya, malah keburu down, pesimis, dan nggak mau trading lagi, akhirnya keluar bahwa trading itu bla 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 gitu kan ya. Makanya kenapa di Indonesia ini trading forex ini masih paradigmanya jelek kayak gitu. Makanya kita harus selalu belajar, jangan pernah trading yang berlebihan atau over trading, jangan trading dengan tanpa dasar analisa yang benar gitu kan ya, atau kayak tadi aji mumpung gitu kan ya, mumpung harganya lagi naik nih atau mumpung harganya lagi turun kita open posisi buy ataupun sell sembarangan. Nah, itu jangan sampai seperti itu gitu kan ya. Lalu yang terakhir itu adalah teruslah menggali ilmu. Nah, ini yang paling penting. Karena trading forex itu adalah bisnis yang mana kita tidak berhenti untuk belajar. Jadi setiap hari kita harus selalu belajar. Bahkan hari ini pun kita belajar gitu kan, kita saling belajar. Saya pun di sini bukan menggurui tapi kita sharing gitu kan ya. Saya pun masih terus belajar setiap hari gitu kan. Karena kenapa terus belajar setiap hari? Karena trading forex ini bisnis ataupun harganya itu sangat fluktuatif, setiap hari berubah-ubah. Kalau misalkan kita nggak belajar, kita bakalan ketinggalan kayak gitu kan ya. Jadi dengan konsisten belajar juga kita tuh akan terus melakukan evaluasi, karena kan yang namanya loss dan profit itu hal yang wajar gitu kan ya. Kalau misalkan kita nih loss terus, kita harus evaluasi. Kalau misalkan kita nggak kalau misalkan kita nggak belajar, ya nanti kita nggak akan evaluasi kenapa kita bisa loss, kenapa kita bisa profit kayak gitu kan. Kondisi apa yang mengakibatkan kita gagal dalam trading. Nah, kalau misalkan kita evaluasi tersebut, ya kita ke depannya tuh bisa menghindari kerugian akibat kesalahan-kesalahan yang sama kayak gitu. Di saat trading berikutnya kita tuh udah paham dan bisa menentukan sikap saat mengalami trading di keadaan yang buruk kayak gitu. Nah, itu, dan yang paling penting itu disiplin ya. Selalu disiplin dengan menggali ilmunya, dengan mengatur manajemennya, dengan menahan emosinya, jangan sampai over trade kayak gitu kan ya, overload kayak gitu. Terus juga jangan sampai nggak bisa mengatur kepanikan kita kayak gitu kan ya, membatasi kepanikan kita, nggak bisa tenang kayak gitu. Nah, itu harus disiplin gitu kan. Kita harus selalu disiplin, kita harus selalu bersikap tenang kayak gitu. Ketika lagi floating, tenang dulu gitu kan. Tarik nafas yang dalam kayak gitu kan ya, tenangin diri dulu, minum dulu kayak gitu kan ya. Kalau lagi puasa ya udah tarik nafas dulu aja. Kayak gitu kan ya. Baru nanti kalau misalkan kita udah tenang, kita lihat analisa pasarnya seperti apa, kondisi pasarnya seperti apa, baru nanti kita bisa menentukan sikap bagaimana trading supaya lebih baik dan keluar dari keadaan yang buruk seperti itu. Lalu kesimpulannya ini adalah banyak faktor ya yang membuat kita mengalami kerugian dalam trading. Faktornya itu banyak banget. Bukan hanya yang tadi aja, tapi kita juga dalam trading itu banyak banget faktornya. Tapi yang paling banyak menyebabkan kita rugi itu adalah rasa takut atau panik yang tidak bisa kita kontrol. Atau dalam hal ini adalah psikologis trading kita. Jadi psikologis trading kita ini penting banget kita pelajari, penting banget kita atur gitu kan ya. Lebih ke diri sendiri sih, bukan orang lain, bukan dari orang lain, tapi dari diri kita sendiri kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita tradingnya bareng-bareng pun itu juga sama, bisa mengurangi atau bisa bisa setidaknya mengingatkan kita kalau misalkan kita lagi gila gitu kan ya, lagi keluar jalur, kita lagi melenceng gitu kan ya, ada pengingat kayak gitu, itu lebih bagus juga gitu kan. Jadi daripada kita trading sendiri kayak gitu kan ya,
jadi kita banyak nakal-nakalnya kayak gitu kan ya, takut atau panik kayak gitu kan, dan lain sebagainya. Apa namanya, nah itu psikologis trading ya. Jadi di saat mengalami floating, hal pertama yang perlu kita perhatikan adalah emosi kita ya. Emosi kita atau psikologis trading kita yang harus kita selalu jaga supaya kita selalu bersikap tenang ya, agar dapat berpikir secara logis dan menemukan solusi yang terbaik dalam keadaan yang buruk gitu kan ya, dalam keadaan trading yang buruk seperti itu. Seperti itu mungkin apa namanya materi yang saya sampaikan. Ya, ada quotes di sini, ini bagus banget quotesnya. Trading is 10% buying, 10% selling, and 80% waiting. Jadi 10% beli, 10% jual, dan 80%-nya adalah menunggu gitu kan ya, atau floating kayak gitu kan ya. Kita harus sabar gitu kan. Apa namanya? Kalau kita sabar itu pasti disayang market kayak gitu kan ya. Gitu. Jadi kita harus selalu sabar, jangan panik kayak gitu kan. Kalau misalkan udah memang tidak sesuai lagi dengan analisanya, jangan maksain. Ya udah cut loss gitu kan. Kita harus siap dengan resiko kerugiannya juga. Seperti itu mungkin. Sampai di sini mungkin teman-teman atau Bapak Ibu ada yang mau ditanyain enggak? Nah ini Pak Abdul udah datang ya. Selanjutnya mungkin apa namanya dilanjut lagi sama Master Abdul. Nih Master Abdul pakarnya psikologis trading. Enggak juga. Ini gimana suara saya kedengar ya? Kedengar pasti. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik, Bapak sehat. Apakah di sana sudah berbuka belum ya? Belum, masih lama. Ya, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menunaikannya ya. Ini ada pertanyaan, tapi bolehlah kita sebelum ada pertanyaan kita sharing dikit tadi masalah materi dari Mas Dina tadi ya? Ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Suaranya kedengar ya? Kedengaran. Oke. Apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Dina, saya kira sudah detail ya. Detail dalam pengertian bahwa trading itu tidak hanya terfokus kepada buy ataupun sell. Banyak hal yang mempengaruhi dalam dunia trading. Salah satunya, kenapa sih terkadang kita dalam trading itu mengalami ragu-ragu atau tidak yakin terhadap apa yang akan dilakukan. Nah, itu tadi sudah dibahas dalam konteks judul yang cukup bagus ya. Psikologi trading menghadapi floating. Oke. Jadi ini ada dua kata, psikologi dan floating. Mungkin teman-teman pasti yang terfikir dalam benak teman-teman semua adalah floating itu minus. Kenapa sering mengatakan bahwa floating itu minus? Karena kebanyakan kalau orang mengatakan floating dalam posisi minus, padahal pengertian sendiri dari floating adalah posisi terbuka yang masih berjalan ya. Artinya pengertian floating adalah posisi yang masih terbuka. Dalam pengertian adalah misalkan saya masih punya posisi beli. Nah, posisi itu masih berjalan. Artinya berjalan ada dua kemungkinan. Berjalan dalam posisi plus, berjalan dalam posisi negatif. Maka pengertian floating adalah posisi yang masih berjalan di dunia trading. Nah, namun demikian karena maksimal, nah ini kebanyakan pelaku trading ini kalau sudah namanya floating itu adalah hal yang negatif dalam pengertian posisinya pasti minus. Itu mayoritas ya. Oke, kenapa? Karena apa yang tadi sudah dijudul psikologi ya. Psikologi itu sebenarnya ilmu mempelajari tentang tingkah laku manusia, di mana di sini ada emosi ya kan, ada filosofinya ya, ada intelijennya, kemampuan dari orang-orang. Jadi menghadapi sesuatu setiap orang itu akan berbeda-beda ya. Oke. Jadi teman-teman, tadi udah uraiannya saya perhatikan dari tadi yang pertama bahwa kita untuk menghadapi floating itu apa sih? Yang pertama kebanyakan orang kan floating negatif ya, floating dalam pengertian dalam posisi masih minus. Yang pertama itu sudah diuraikan masalah jangan panik betul. Kebanyakan orang kalau sudah kena floating itu akan panik. Waduh,
minus saya sudah banyak ini, bagaimana ini kerugian saya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena kita tidak ada punya perencanaan, kita tidak tahu ilmunya, ya. Kurang ilmunya, bukan tidak tahu ilmunya, kurang ilmunya untuk menguasai bagaimana ketika kita melakukan transaksi, itu target keuntungan itu sebenarnya berapa sih yang maksimal dan risikonya berapa. Sehingga kebanyakan ketika seseorang tidak tahu tentang batas-batas risiko yang boleh dikatakan minimal, dia akan merasakan panikan. Nah, maka dari itu untuk menghindari kepanikan tersebut jelas ya, kita harus tahu ya. Karena kita tahu bahwa mayoritas setiap orang bisa trading. Karena pada prinsipnya pasti trading itu mudah kok, hanya buy dan sell. Yang susah, yang jarang orang kuasai yaitu ketika trading dia di mana sih sebenarnya target keuntungan yang maksimal. Nah, yang kedua adalah bagaimana batas risiko yang minimal. Nah, ketika kita sudah dapat ilmunya dan kita sudah tahu batas target keuntungan maupun risiko, maka biasanya ketika kita menghadapi trading kita enjoy. Enjoy dalam pengertian ya sudah, kalau misalnya target untung dapat profit ya alhamdulillah. Tetapi kalaupun kena risikonya ya kita harus evaluasi dalam pengertian oh iya pasti kita ada kesalahan, terutama kita harus mengambil hikmahnya kenapa kena risiko. Nah, itu sebagai salah satu akhirnya apa? Kepanikan itu terjadi yaitu karena keilmuan kita yang masih kurang. Maka dalam floating kalau kita keilmuan kita sudah tahu ya istilahnya udah menguasai ya pun tidak 100% kita nggak harus ya, dalam dunia trading kita tidak harus menguasai ilmu 100% semuanya pasti akan sempurna, tidak ya kan. Ini bisnis pasti untung ada rugi ya kan. Yang pertama tadi ketika kepanikan itu udah berkurang maka kemungkinan untuk kita berpikir secara benar itu jauh lebih besar daripada kita kena keilmuan kita kurang. Jadi untuk mengurangi kepanikan itu pasti akan terjadi ya. Maaf ini kameranya kadang buram agak sedikit. Nah, di samping jangan panik ketika menghadapi menghadapi floating minus. Selanjutnya adalah kita dalam setiap transaksi itu harus disyaratkan untuk disiplin. Jelas ya, disiplin itu wajib ya. Disiplin itu wajib. Karena apa? Karena trading tanpa disiplin ya jangan harap kita akan mencapai tujuan yang kita inginkan, ya kan? Jadi trading itu wajib disiplin. Maka jargon dalam dunia trading itu pasti akan selalu trading itu harus sadis, ya. Sabar dan disiplin. Itu sabar menunggu momen yang tepat, disiplin adalah penggunaan lot yang ideal. Artinya lot adalah berapa banyak margin transaksi yang kita gunakan dengan modal yang kita miliki. Itu ada aturan, yaitu yang disebut dengan tadi jelasin tentang manajemen risiko atau money management di poin 3 tadi oleh Mas Didinya. Jadi pada prinsipnya trading itu adalah seni memanage risiko, di mana apabila kita mampu yang namanya menguasai ilmu risiko, maka keuntungan itu otomatis. Tapi kebanyakan orang trading itu terfokus kepada keuntungan. Nah, kita tahu kalau kita fokus terhadap keuntungan tanpa mengerti tentang batas-batas risiko, maka justru kerugian yang kita dapatkan. Ini yang harus betul-betul teman-teman harus kuasai dan kita boleh dikatakan harus disiplin itu. Ya. Jadi manajemen selanjutnya tadi Mas Didina udah jelas bahwa apapun modal yang harus kita miliki harus disesuaikan dengan transaksinya, jangan kebalik. Karena rata-rata di kita namanya dunia trading, karena ada istilahnya high return, ya kan? Padahal high return, ya, high risk artinya apa? Memang mempunyai potensi keuntungan cukup besar, tapi risikonya juga besar juga. Kalau kita salah memanage dari manajemen terutama keuangan, ya akan berantakan. Ya, boro-boro mau untung tinggi, yang adalah dana kita habis. Nah, itu di sampai selanjutnya tadi yaitu masalah hubungannya yaitu dengan modal ya. Modal
Yang boleh dikatakan setiap transaksi kuncinya cuma satu, jangan overtrade. Ya. Kebanyakan orang kan pengennya gini, ya, bagaimana sih trading itu yang trading itu enak, ya. Karena apa, modalnya kecil bisa untung besar, betul. Tapi trading yang benar itu seharusnya yaitu bagaimana sih mendapatkan sebuah keuntungan yang konsisten. Jadi trading itu adalah bukan seberapa besar yang kita dapatkan, tapi seberapa konsistennya kita untuk mendapatkan profit. Ya. Jadi itu jelas kalau kita transaksi overload, ya memang kalau memang ada faktor luck-nya bisa untungnya besar, tapi risikonya juga akan besar. Maka trading yang nyaman adalah sebenarnya adalah bagaimana keuntungan itu kita dapatkan secara konsisten. Dalam hal ini adalah yang enak modal besar target kecil, jangan dibalik. Kebanyakan kan modal kecil target besar, berat. Ya kan? Contoh sederhana saya selalu menekankan ya, kasih contoh misalkan, wah saya mau trading ini, bisa nggak kira-kira sebulan untung 50%, bahkan 100%? Bisa. Hanya saja risikonya juga sebesar itu. Udah siap belum? Nah itu akan berat secara psikologi, ya kan? Karena apa? Menjabat tekanan, saya harus untung sekian. Ya. Jadi kalau 50% dari 100 juta misalnya, itu adalah 50 juta. Tapi cara pencapaian target segitu dalam dunia trading itu berat sekali. Kalau menurut saya ya sangat berat. Ya. Yang enak gimana? Saya pengen dapat misalkan keuntungan sama 50% atau 50 juta, tetapi saya transmisinya jadi nyaman, aman ya, dan juga menghasilkan tanpa beban psikologi yang keras. Ya modalnya aja digedein, targetnya dikecilin. Katakanlah sudah target 5%. Itu jauh lebih mudah tercapai daripada target 50%. Hanya modalnya digedein. Misalkan 1 miliar, target 5%, dapatnya juga 50 juta. 50%, 100 juta. Targetnya dapatnya juga 50 juta. Hanya saja secara psikologi untuk mencapai 50% target sangat-sangat berat. Itu yang harus teman-teman perhatikan betul-betul ya. Jangan sampai enak trading berapa pun saya bisa 100%. Iya. Cuma terkadang orang yang seperti itu nggak lama. Ya, untung sebentar. Setelah itu nggak ada suara lagi karena apa? Habis dananya biasanya seperti itu. Nah, yang tadi yang terakhir yang boleh dikatakan dari kesimpulan dari Mas Dina yaitu intinya dari poin-poin yang apa yang sudah disampaikan tadi adalah tentang harus belajar ilmu, ya kan? Ilmu itu penting. Dari modal trading itu ada dua, uang dan ilmu. Yang banyak saya perhatikan adalah orang banyak uang, banyak modal, tapi ilmunya nggak ada. Apa yang terjadi? Yaitu berapapun dana yang dimiliki, itu akan habis. Tetapi ketika kita sudah punya ilmu, ya uang berapapun dengan manajemen keuangan yang bagus, psikologi kita yang sudah boleh dikatakan sudah teruji, insya Allah pertumbuhan dalam akun kita akan menjadi bagus pula. Itu yang tambahan dari saya ya, Mas Dina. Mana Mas Dina hilang nih. Oke, ya. Nah, psikologi tadi kan saya utarakan bahwa trading itu adalah 80% itu adalah psikologi. Jadi trading itu sebenarnya 80% lebih bisa psikologi. Bukan berarti teknikal ataupun fundamental nggak penting, penting. Hanya saja sehebat apapun ilmu teknikal, sehebat apapun fundamental yang kita miliki, tetapi kalau psikologi kita tidak teruji, ya berantakan juga kan gitu. Kita seperti disampaikan oleh ya. Dan psikologi itu poinnya kan 3 ya. Saya di awal beberapa kalau saya membahas masalah psikologi yaitu psikologi poinnya ada 3 yaitu emosi. Emosi adalah kemampuan penguasaan dalam diri kita. Ya, bagaimana ketika floating tenang enggak? Bagaimana untung euforia enggak? Sebab orang itu di dunia trading kebanyakan yang dilakukan adalah kebalikan yang diinginkan. Maksudnya kebalikan yang diinginkan gimana? Dia di trading pengen untung besar. Ya kan? Tetapi ketika transaksi baru biru sedikit untung sedikit udah bingung di close. Nah, dan sebaliknya dia nggak mau rugi, tetapi ketika floating, ya floating minus itu sepertinya tahan sekali. Nah, itu yang saya katakan keinginan tapi kebalikan yang dilakukan. Nah, ini harus balance. Keinginan harus yang dilakukan harus sama. Kalau pengen mencapai tujuan yang
maksimal ya. Emosi tadi harus dikuasai betul-betul. Yang kedua, kalau dalam psikologi kita juga harus punya namanya fisiologi ya. Filosofi ya. Filosofi adalah sebenarnya saya trading itu apa sih? Saya trading itu main-main, untuk main game atau untuk menghasilkan, pengen ini sebagai bisnis. Nah, itu penting. Kalau tujuan itu nggak dicapai, ya saya kira juga akan mulai dikatakan tidak akan menghasilkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Contohnya misalkan kita punya dana ini kan untuk belajar, biar aja kita transaksi over, itu namanya nggak punya filosofi, jangan nggak punya tujuan untuk kita melakukan ini. Harusnya kalau misalkan di saat kita mau belajar modal kecil misalkan dulu, ya betul-betul seakan-akan ini duit ini adalah uang besar nih. Jadi kalau saya hilang ini juga harus merasa terbebani. Oleh karena itu kita harus betul-betul bagaimana agar dana yang kita miliki itu betul-betul merasa inilah yang akan menghidupi kita. Artinya apa? Setiap transaksi kita juga hati-hati, ya kan. Nah, poin ketiga sama dengan yang menghadapi psikologi tadi. Dalam psikologi ya inteligensinya atau kemampuan. Kemampuan itu harus terus dilakukan. Di dunia trading nggak ada. Misalkan kita mau belajar 1 minggu sudah selesai, Pak Abdul? Enggak. 1 bulan? Enggak juga. 1 tahun? Enggak juga. Jadi kalau ilmu di dunia trading harus selalu update. Ya, harus selalu update karena pasar itu selalu berfluktuatif. Jadi memang betul pola dalam suatu pola suatu trading ya atau volume transaksi dari zaman dulu sampai sekarang itu polanya sama, naik turun ya, tren koreksi, bisa koreksi down ke koreksi tren down jadi up ya. Selalu itu. Yang membedakan ini apa sih? Yang membedakan dunia trading dari zaman dulu sampai sekarang polanya sama tapi volumenya berbeda. Itu yang harus kenapa kita harus terus update terus. Jadi nggak bisa, tahun 2010 kita transaksi emas, paling emas range atau rata-rata pergerakan sehari cuma 15. Terus ke depannya cuma 15, enggak. Itu akan bisa lebih, bisa 20, ya, bisa 30. Nah, itu artinya apa? Volumenya yang tambah, polanya sama. Jangan mentang-mentang, dulu saya lihat di chart tahun berapa yang tahun 2000 ini kenaikan paling tinggi 10 poin di emas. Nah, kita begitu saat ini ya 22 tahun yang lalu lah, 2023 ya berarti kan. Kita samakan dengan sekarang. Oh, ini udah 10 poin nih, pasti balik lagi harga. Nah, kita melakukan transaksi kebalikan, ya kita akan terjebak. Karena apa? Ternyata sekarang misalkan volume rata-rata ring dari pergerakan emas sehari bisa sampai 30 bahkan 40. Berapa banyak kerugian yang kita miliki tanpa kita tahu ilmu yang kita miliki ya, dengan adanya selalu belajar sesuai dengan perkembangan di dunia trading ini. Itu Mas Dina ya tambahan dari saya ya, mudah-mudahan dapat bermanfaat buat teman-teman. Dan kita buka sekarang adalah untuk session tanya jawab ya. Ya, boleh. Silakan buat teman-teman yang mau bertanya, boleh kita sharing, kita belajar bareng ya. Karena pada prinsipnya tujuan kita sharing di sini adalah biar kita punya satu visi dan misi ya, sukses bersama dalam dunia trading. Kebetulan ini kita siapkan ini di MEC dengan edukasi beberapa mentor ya. Kita saling, tidak semuanya mentor akan sama, tapi tugas kita menyatukan. Jadi semuanya visinya sama, biarpun jalannya berbeda, ya kan? Itu. Oke, ada pertanyaan ini sepertinya. Kita buka dulu ya, Mas Dina ya. Boleh. Oke. Dari Fincop ya. Semisal habis loss banyak di trading, berhenti dulu atau recovery dulu, Kak, untuk mengembalikan psikologi. Itu ada pertanyaannya. Coba kalau dari versi Mas Dina. Saya itu trading itu habis-habisan nih. Yang bagus itu kita berhenti dulu atau recovery dulu, Kak. Recovery artinya mengembalikan secara langsung untuk mengembalikan psikologi. Silakan. Oke, ini pertanyaannya bagus banget. Kalau saya pribadi, biasanya kalau misalkan udah loss banyak, itu saya rehat dulu gitu loh. Saya misalkan ngopi dulu kayak gitu atau refresh dulu, jalan-jalan dulu supaya tenang hatinya, tenang pikirannya kayak gitu kan. Udah ikhlas dengan ini saya loss gitu kan ya, udah ikhlas. Nah, baru nanti setelah udah jalan-jalan, udah refresh kayak gitu kan, udah
udah tenang kayak gitu, udah psikologisnya stabil lagi. Nah, baru kan nanti tuh ada kangen-kangennya nih buka market kayak gitu kan ya. Nah, baru nanti saya buka lagi marketnya kayak gitu kan, buka market, analisa lagi kenapa nih kemarin bisa salah, review lagi, evaluasi kayak gitu. Nah, baru nanti pelan-pelan recovery, karena recovery itu harus pelan-pelan, nggak bisa yang kita harus balas dendam kayak gitu kan ya. Balas dendam terus udah loss kita langsung balas dendam kayak gitu tuh jangan, itu nggak baik gitu, karena kalau misalkan kita langsung balas dendam itu biasanya hasilnya kurang baik kayak gitu, malah jadi bakalan tambah loss lagi kayak gitu. Makanya karena apa tadi, kalau misalkan langsung balas dendam itu kan apa ya, si emosi ini tuh ikut campur gitu loh. Jadi bercampur dengan emosi, akhirnya recovery-nya bercampur dengan emosi, akhirnya pasti jelek kayak gitu. Itu sih kalau versi saya. Mungkin sama Master Abdul ditambahin. Oke, jadi benar apa yang sudah dikatakan tadi ya, bahwa ketika kita loss, jangan langsung kita dalam pengertian gini, ada sistem, waduh saya sudah rugi nih, harus balas dendam, harus cepat-cepat kembalikan. Itu salah. Ya. Dalam pengertian kita harus betul-betul tenang dulu, dalam pengertian tenang itu bukan berarti tiap tenang diem, enggak, tapi tenang untuk evaluasi. Makanya ketika kita kerugian, apa yang kita lakukan? Ya berhenti dulu lah, kita santai, enjoy ya, jalan healing, yang jalan-jalan ya. Jadi menikmati suatu baru kita konsep kita evaluasi, kenapa sih saya kok rugi, kan seperti itu. Nah, di situ pasti ada hikmah dari apa uraian dari Mas Dina tadi jelas. Salah satu mungkin ketika saya loss karena saya melakukan transaksi ketika tidak sesuai dengan momen yang waktu yang tepat untuk melakukan transaksi, sehingga timbul kepanikan. Nah, kepanikan tersebut akan menimbulkan suatu pikiran itu akan kacau. Kacau dalam pengertian gimana? Kita misalkan sudah transaksi pembelian, harga turun karena sudah panik, kacau, di mana sebenarnya batas supportnya sudah tercapai, seharusnya kita saat itu kan harga akan berbalik lagi ya, karena tidak tembus di support selanjutnya. Karena kacau, panik, kita cut loss, ya kan? Begitu cut loss, harga ternyata berbalik. Karena udah kacau, kita mikir juga nggak akan sehat ya. Tapi berbalik, oh ini pasti begitu sel kita ini pasti akan masih turun lagi, kita ambil lagi misalkan seperti itu. Akhirnya kan udah nggak benar kan gitu loh. Nah makanya saya katakan ketika sudah mengalami loss, ya kita evaluasi dulu ya sebelum kita recovery, tambah ilmunya, hikmah apa yang bisa kita ambil ketika transaksi itu mengalami kerugian, sehingga kita nanti berpikir secara jernih, ilmu kita dapat, insya Allah bisa balik lagi normal. Itu tambahan dari saya ya, Mas Dina. Oke, mungkin ada lagi. Mungkin ada yang lewat WA juga bisa loh, Mas Dina ya. Ini ada ini dari WA ini. Boleh ya, nanti ditulis. Nah, kalau yang enggak ini. Pak Abdul, apa sih? Kan saya kadang-kadang sering loss, ya kan? Setiap transaksi apa sih yang perlu kita evaluasi kan seperti itu. Oke. Ini dari Kediri nih ya, malah justru jauh nih. Oke, jadi gini, Mas Budi ya, Mas Budi dari Kediri nih. Banyak orang trading itu seperti kita boleh dikatakan apa ya, mengerjakan sesuatu tanpa evaluasi. Maksudnya gimana mengerjakan sesuatu tanpa evaluasi? Gini, saya transaksi beli, aduh kena TP, alhamdulillah sudah selesai. Saya transaksi beli ataupun sell, aduh kena stop loss, sudah selesai. Nah, sampai kapanpun kalau hal itu dilakukan tanpa adanya evaluasi, sampai kapanpun kita nggak ngerti. Kenapa sih saya bisa untung? Kenapa sih saya bisa rugi? Nah, sebagai seorang trader, itu harus betul-betul punya yang namanya buku evaluasi, kalau kita sebut sebagai jurnal trading ya, Mas Dina ya. Jadi jurnal trading itu hukumnya, kalau saya itu wajib, kalau memang belum ingin belajar, pengen sukses di dunia trading. Jadi jurnal trading sama dengan kita sekolah rapot. Bagaimana kita bisa melihat kemampuan kalau rapotnya nggak ada. Bisa juga hari ini nilainya 10, besok 5. Tapi nggak ngerti, karena apa? Evaluasinya nggak ada, rapotnya nggak ada, jurnal tradingnya nggak ada. Nah, sedangkan evaluasi di sini ya kalau kita transaksi,
mau untung, mau rugi tetap harus ada evaluasi. Ya, evaluasi itu dimulai ketika kita sebelum masuk market juga. Jadi ketika kita masuk market, mau transaksi beli ataupun jual, kita harus tahu apa sih alasan saya melakukan transaksi, baik transaksi beli ataupun jual. Kita harus tahu alasannya, jangan sampai kita mau transaksi, kata teman saya ini posisinya bagus, baik, ikut. Teman satunya lagi tanya, loh itu kok sell? Itu kita bingung. Artinya apa? Kita mau transaksi nggak tahu alasannya, ya repot. Apalagi ikut-ikutan. Nah, ikut-ikutan padahal, itu yang buy, tapi kok akhirnya bisa sell, yang buy bisa profit, yang sell juga profit, Pak Abdul. Bisa terjadi, karena apa? Dia tahu alasannya. Maksudnya, ketika dia melakukan transaksi buy, ternyata dia tepat waktunya ketika itu tren terjadi. Oke? Nah, tapi yang sell itu juga profit akhirnya. Iya, tetapi karena dia ngambil sell, karena dia menganalisa, dia ngambil adalah untuk koreksinya. Jadi dua-duanya itu bisa profit, tapi kalau tahu alasannya. Ya kan? Kalau nggak tahu alasannya, satu buy, satu sell. Masa kita mau transaksi buy dan sell? Kan jadi locking, ngunci itu namanya ya. Jadi itu nggak pas. Tapi kalau kita nantinya udah tahu alasannya, oh si A itu transaksi buy. Kenapa transaksi buy? Iya, karena ini trennya sudah break. Oh iya, tahu alasannya. Oh, kenapa ini sell? Misalkan, enggak, ini sell-nya ini saya pending order karena saya ngitung ini adalah koreksinya nanti di sini. Toh akhirnya benar jadi, oh itu. Jadi tahu alasannya kita melakukan transaksi. Nah, evaluasi kedua apa? Sesudah transaksi. Sesudah transaksi misalkan kena TP. Ya kan? Kita ada evaluasinya, catatan sendiri. Oh ya, tadi itu kayak saya kena target profit karena satu, momennya tepat, dua, ada news dan sesuai dengan saya, sesuai dengan arah yang news atau momen di mana newsnya negatif, saya melakukan transaksi sell. Itu terus dicatat juga. Ya. Jadi dari review itu yang nantinya akan menjadi bekal kita ke depan untuk transaksi, kita bisa lebih maksimal, lebih nyaman, lebih aman, ya kan. Nah, dari dua transaksi kita sebelum transaksi kita punya alasan, sesudah transaksi kita menerima, baru dipelajari. Poin ketiga, pelajari terus. Nanti akan lama-lama akan di luar kepala. Karena pada prinsipnya orang paham, orang ngerti itu karena kebiasaan yang sering dilakukan. Bukan berarti, maaf nih, contoh seorang guru. Kita kadang kagum ketika waktu kita guru matematika, contoh aja di SMP. Hebat ya guru matematika itu, dia tahu ngitung-ngitung seperti ini kok, luar biasa. Kita yang masih baru belajar otomatis kan bingung. Nah, kenapa seorang guru itu bisa seperti itu? Karena apa? Ya karena tiap hari, tiap tahun yang dipegang cuma itu aja. Akhirnya apa? Ya ngitung segala sesuatu udah di luar kepala, karena ini udah pernah terjadi beberapa kali. Kalau misalkan seorang guru matematika 6 tahun di situ, ya setiap kali 6 tahun yang dihadapi itu. Sama di dunia trading juga seperti itu. Kalau kita sering melihat, menganalisa setiap hari, lama-lama juga kita, kok bisa ya? Perasaan saya ini harga turun, tapi ini melakukan transaksi. Mentor saya melakukan transaksi buy, tapi untung ya. Kenapa? Dia udah paham. Ya kan? Udah paham pola-pola yang terjadi dalam dunia trading karena adanya evaluasi tersebut. Itu Mas Budi mungkin jelas, dan lainnya juga bisa dapat masukan. Ya, Mas Didina, mungkin ada lagi, silakan. Ada mungkin dari Mas Didina? Sampai jam berapa ini? Sampai tarawih atau sampai berbuka puasa, Mas Didina? Ya, kita dikit lagi ya. Iya. Ini udah mau jam 5 ya? Iya, udah mau hampir sejam. Oh, ya. Mungkin ada masukan lagi, Mas Didina? Tadi udah cukup banyak udah jelas banget ya dijelasin sama Master Abdul. Ya. Intinya ya psikologis trading itu ya harus kita kontrol diri kita sendiri gitu loh, emosi diri kita sendiri kayak gitu. Oke. Gitu. Ini ada satu lagi, boleh ya dijawab ya? Boleh. Cuma lewat handphone juga ini. Oh, boleh. Oke, itu pertanyaan. Tolong dong, tip trading yang baik itu yang bagaimana?
tip trading. Tadi sudah dijelasin juga tip menghadapi floating. Kalau secara umum sebenarnya tip trading sama ya. Ini buat tambahan juga ya. Apa sih tip trading itu? Apa kita jadi seorang trader yang sukses? Yang pertama ya modal. Trading sesuaikan dengan modal yang kita miliki. Jangan modal kecil, pengennya untuk besar, ya kan? Itu bukan tip namanya itu. Tip untuk hancur, ya kan? Ya bisa aja untung besar, tapi faktor luck nantinya gitu. Nah, yang kedua, kalau menurut saya, ketika kita modal, ya tetap pelajarannya adalah risiko. Jadi kita harus siap menghadapi risiko. Artinya ketika kita trading, modal sekian, udah ditentukan batas risikonya berapa. Jangan semua dijatuhkan untuk risikonya, jangan. Kebanyakan trading kan seperti, sekian, modal habis. Maka kalau kita udah sukses, nanti nggak akan lagi menemui nama kata-kata MC. Jadi bisa lupa, MC itu apa sih, margin call itu apa. Kenapa? Disiplinnya tinggi. Nah, kebanyakan orang kalau ditanya MC, ya MC dalam pengertian margin call, itu banyak banget karena apa? Keseringan nemuin itu. Didasarin oleh apa? Ya karena kemampuan modal kecil ingin untung besar kan gitu. Nah, tips selanjutnya trading itu seperti pasar-pasar real ya, pasar-pasar real di dunia nyata, ya pasar di mall misalnya boleh juga. Kenapa? Itu pasti ada jam-jamnya. Makanya saya katakan waktu transaksi yang baik itu kita juga harus tahu. Ya, jadi kita nggak bisa misalkan transaksi itu seenaknya setiap 24 jam full kita transaksi, nggak bisa, ya kan? Selain kita mall buka nggak mungkin kan pagi-pagi jam 6, ya jangan ke mall jam 6. Nggak ada juga yang dagang di situ masih digembok. Nanti dikira kita maling juga kan seperti itu. Ya. Nah, yang selanjutnya kalau tips saya itu punyailah sistem trading yang baik. Ya. Sistem trading yang baik itu adalah coba direview setiap sistem trading yang dimiliki. Ketika tingkat false-nya kurang dari 30%, setialah terhadap sistem trading itu. Jangan gonta-ganti. Ya kan? Kan hobi kita kan gonta-ganti sistem trading. Oh ini bagus, ada temennya, oh ini bagus. Kita yang lama udah bagus, minta yang baru lagi, boro-boro malah untung, malah jeblok. Yang tak kalah pentingnya, ya sebagai istilahnya tipnya, yaitu tadi, jelasin Mas Didina, emosi, kendalikan emosinya, ya itu mutlak, ya emosi harus disiplin, itu ya kalau tip dari saya. Mungkin ada Mas Didina tip tambahan boleh kan gitu ya nggak? Ya Mas Didina, gimana? Cukup? Cukup banget. Oke. Jadi terima kasih teman-teman ya yang telah gabung di webinar Zoom. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi, baik dari Mas Didina dari Jogja dan saya sendiri Abdul Kamil dari Pekanbaru, dapat bermanfaat buat kita semua. Mungkin ada closing statement Mas Didina, silakan sebelum kita tutup. Oke, closingnya mungkin kita harus selalu terus belajar, itu yang paling utama. Karena trading ini saya selalu ingatkan bahwa trading forex ini adalah bisnis yang mana kita tidak berhenti untuk belajar. Trading itu 10% buy, 10% sell, dan 80%-nya itu menunggu atau waiting ya. Jadi kita harus selalu sabar ketika kita floating, kita terjadi hal yang buruk dalam trading kita, keadaan yang buruk, ya kita harus tenang dulu, sabar dulu, kita harus selalu stabil emosinya supaya bisa dapat solusi yang terbaik. Itu aja sih. Oke, jadi intinya harus sabar menunggu, waiting ya. Iya. Ya, sama seperti menunggu jodoh ya Mas. Jangan buru-buru. Kalau memang belum jodohnya, nanti itu Tuhan pasti menyiapkan yang terbaik ya. Itu kesabaran. Oke. Ini agak ini ya Pak. Iya, jadi harus menunggu apapun ya. Menunggu dalam pengertian ketika ada ya jangan dibiarkan, ketika ada momen bagus ya kita harus masuk kan gitu trading ya. Oke, dan statement closing dari saya ya buat teman-teman, ingat bahwa trading itu sebenarnya tidak hanya fokus terhadap keuntungan semata, karena pada prinsipnya trading adalah seni untuk memanage risiko. Bagaimana kita apabila kita mampu menguasai namanya seni memanage risiko atau manajemen keuangan, maka keuntungan otomatis. Tapi kalau kita terfokus kepada keuntungan semata,
biasanya yang dapat kita dapatkan adalah kerugian. Terima kasih Mas Dina ya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Selamat sore, selamat menjelang berbuka puasa bagi yang menunaikan. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore.